Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zarani. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tahapan monetisasi untuk channel YouTube kita ya. Karena di sini masih banyak yang gagal paham tentang apa itu memonetisasi channel YouTube. Jadi untuk persyaratan monetisasi channel YouTube, kalau kita punya channel YouTube ya, itu persyaratannya dalam waktu 12 bulan kita harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu untuk kalau video kita reguler ya. Kalau untuk video short tetap 1000 subscriber dan 10 juta view itu dalam waktu 3 bulan terakhir. Dan di sini banyak yang gagal paham itu di saat pas mau mengajukan monetisasi. Di situ kan ada 3 tahapan ya, antara nomor 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalau untuk yang nomor 1 kan tinggal klik mulai. Dan untuk yang di nomor 2, di sini kita mengaitkan atau daftar ke akun Google AdSense. Maksudnya akun AdSense ya, itu tujuannya untuk metode pembayaran situs kita ke depan. Dan di sini banyak juga yang mengalami atau istilahnya error AdSense ya, atau double data. Jadi untuk di langkah 2 ini, teman-teman kalau mau mengajukan monetisasi, teman-teman harus bisa cek sendiri apakah teman-teman itu sudah mempunyai akun AdSense atau belum ya. Jadi antara akun AdSense sama YouTube itu beda. Karena di sini untuk AdSense itu juga produk Google, cuman untuk YouTube itu platform atau rumah yang menyediakan untuk kita berkreasi ya. Jadi di sini antara YouTube sama AdSense atau Google itu ada kerjasama. Jadi di sini untuk di langkah 2 itu terjadi keeroran karena teman-teman itu sudah mendaftar akun AdSense cuman tidak sadar ya. Jadi kalian pas daftarkan monetisasi, kalian klik belum punya akun AdSense. Jadi di sini kalau kalian misalnya bingung, kalian pilih saja di nomor 3. Saya tidak tahu. Nah, di sini kita bisa diarahkan di alamat atau email Google kita. Dan di sini misalnya untuk di langkah 1 sama langkah 2 itu selesai. Nah, di sini kan ada di langkah nomor 3. Di sini ini peninjauan channel. Jadi antara langkah 1, 2, 3 ini tidak ada sangkut pautnya. Kalau untuk langkah 1 tinggal klik mulai. Dan di langkah 2 ini kita mengaitkan atau mendaftar ke akun AdSense. Dan untuk di langkah 3 ini peninjauan secara manual video kita itu layak monetisasi atau tidak, layak untuk iklan atau tidak. Di sini masih banyak ya yang kena konten berulang, konten yang digunakan ulang. Jadi untuk teman-teman misalnya untuk perbaikan AdSense di sini misal, Bang, perbaiki error AdSense saya karena saya kan double AdSense. Dan di sini misalnya untuk di langkah 2 AdSense sudah selesai, itu untuk di langkah 3 tidak ada sangkut pautnya sama yang di langkah nomor 2. Kalian kan sudah paham ya. Jadi antara nomor 2 dan nomor 3 itu beda. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Jika kalian misalnya ini yang di langkah 2 sudah selesai, tapi yang di langkah 3 kok punya saya gagal monetisasi. Ini berarti belum selesai untuk di langkah 2-nya. Nah, ini kalian gagal paham. Jadi antara tahapan langkah nomor 1, 2, dan 3 itu beda ya. Tidak ada sangkut pautnya. Jadi untuk langkah 1 cuman klik mulai, langkah 2 daftar ke akun AdSense, dan di langkah 3 itu peninjauan channel. Itu kalau misalnya kita gagal itu bukan kesalahan untuk di langkah nomor 2. Tapi kesalahannya itu ada di channel teman-teman sendiri, bukan di langkah nomor 2 ya. Jadi untuk di langkah nomor 2 itu kita menyelamatkan identitas karena kita kan sudah mendaftar ke akun AdSense. Dan kita bisa pulihkan itu untuk yang di langkah nomor 2. Dan jika misalnya di langkah nomor 3, konten kalian tidak disetujui atau kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang, itu akun AdSense sudah aktif dan misalnya kalian punya channel YouTube lain, kalian kaitkan ke AdSense yang nomor 3 kena konten berulang ini juga bisa karena akun AdSense tersebut sudah aktif ya.
Jadi untuk di langkah nomor 3 itu tidak ada sangkut pautnya sama yang di langkah nomor 2. Kalian kan sudah paham ya? Dan konten berulang itu untuk di langkah nomor 3 ini benar-benar kita harus setting, benar-benar mulai settingan tata letak channel kita, video-video kita, metadata di channel YouTube kita. Kalau untuk di video mulai thumbnail, judul, deskripsi, dan isi video. Kalau kalian misalnya cuma bikin video asal-asalan, misalnya kayak tidak ada perubahan sama sekali, itu ntar kalian akan kena konten berulang meskipun konten kalian tidak melanggar atau istilahnya klaim hak cipta ya. Tapi kalau kalian cara editnya cuma foto dipanjangin lalu dikasih audio, itu video tanpa gerak, juga akan kena konten berulang. Dan misalnya judul kalian, thumbnail kalian sama, misalnya kalian punya 30 video, itu semua sama, itu juga akan pasti kena konten berulang. Dan kalian misalnya cuma upload video TikTok atau mungkin preset, tidak ada perubahan sama sekali ya antara video 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya. Itu ntar juga pasti akan kena konten berulang. Jadi untuk 3 tahapan pengajuan monetisasi ini untuk langkah 1, 2, dan 3 itu ada perbedaan. Jadi kalian jangan samakan. Kalau misalnya untuk di akun AdSense itu kalian ada di langkah nomor 2. Dan untuk di langkah nomor 3 itu semuanya peninjauan channel secara manual. Maksudnya pihak YouTube meninjau konten-konten kalian itu apakah melanggar atau tidak, dan konten tersebut kira-kira kena konten berulang atau tidak, dan cara editnya gimana. Nah, di sini kalian perlu pahami ya untuk di langkah nomor 3 ini. Cuman misalnya untuk di langkah 3 kalian gagal, itu di langkah 2 akun AdSense sudah aktif. Jadi kalian misalnya punya channel lain, kalian bisa kaitkan ke akun AdSense yang kena konten berulang ini ya. Jadi antara AdSense sama akun YouTube itu beda. Meskipun konten kalian misalnya ke depan juga kena pelanggaran atau channel dihapus, itu untuk akun AdSense itu masih aktif. Kalian bisa pakai untuk channel-channel yang lain. Jadi untuk setiap tahapan monetisasi 1, 2, dan 3 kalian harus pahami, karena ini tidak ada sangkut pautnya sama gagal monetisasi untuk di langkah nomor 2. Gagal monetisasi itu ada di langkah nomor 3. Ya, semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti. Intinya untuk kalian tetap pahami caranya kita main YouTube agar lancar ke depan. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.